Halo, salam jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Saat ini kita mau membahas tentang ulat lagi. Ulat ya, bukan ular. Sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang ulat. Hanya saja, ulat yang akan dibahas kali ini merupakan ulat yang merusak, menggerek, dan melubangi daun jeruk. Saat ini si ulat sedang santuy, berjemur. Kebetulan saat ini cahaya matahari sedang redup. Cuacanya berawan, pertanda akan hujan. Daun bagian atas, tempat di mana si ulat berjemur, terlihat masih utuh. Sedangkan daun yang di bawahnya sudah rusak sebagian, karena yang sebagiannya lagi sudah dimakan oleh ulat. Beginilah bentuk ulatnya. Ulat yang berada di kebun saya ini, ulat seperti ini tidak hanya memakan daun jeruk siam saja, akan tetapi juga memakan daun jeruk nipis yang ada di kebun. Nah, saat ini si ulat sedang berada di daun jeruk nipis. Selain itu, jeruk mandarin, jeruk nipis hybrid atau yang blasteran yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, jeruk dekopon dan jeruk purut juga pernah dimakan sama ulat ini. Bukan pernah sih, tapi sering. Sering malah. Selagi masih ada ulat seperti ini, setiap daun jeruk yang ada di kebun saya pasti menjadi korban. Kalau tidak segera diatasi, habis sudah daunnya. Untuk lebih mudah mengamati ulat ini, kita pindahkan saja ulatnya ke tanah beserta daun tempat berjemurnya. Tubuh ulat ini bergerigi seperti ada duri-duri yang tumbuh di bagian atasnya. Warnanya coklat kehijau-hijauan dengan motif putih atau hijau muda. Seperti loreng-loreng gimana gitu. Bentuk dan warna ulat ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan ulat pemakan daun talas yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan perbedaan ini tentu saja pertanda bahwasanya kedua ulat ini merupakan dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Yang satu pemakan daun talas, yang satunya lagi pemakan daun jeruk. Karena itulah, pembahasan kita kali ini merupakan kelanjutan pembahasan kita sebelumnya tentang ulat yang memakan daun keladi atau talas. Baik itu ulat pemakan daun keladi atau talas maupun ulat pemakan daun jeruk, keduanya merupakan salah satu tahap metamorfosis dari kupu-kupu atau ngengat. Nanti kita bahas ya, apakah ulat ini merupakan kupu-kupu atau ngengat dalam bentuk dewasanya atau imagonya. Mari diperhatikan lebih lanjut, ditelentangkan dulu ulatnya. Iya, dibalik. Wah, nggak mau dibalik dia. Susah juga membuat ulat ini agar telentang pasrah, biar kita lebih mudah melihat bagian bawahnya, bagian dada dan kakinya. Cara berjalan ulat ini hampir sama dengan cara berjalan ulat yang pemakan daun talas pada video sebelumnya. Ulat ini merupakan larva dalam salah satu tahap metamorfosis. Inilah ulat pemakan daun jeruk. Semua jenis jeruk sepertinya yang dimakannya. Dikatakan demikian karena semua daun jeruk yang ada di kebun saya pernah dicicipi oleh ulat jenis ini, yang seperti ini. Coba diulangi lagi menelentangkan atau membalikkan tubuh ulatnya. Terlihat ada kepala. Pada bagian kepala terlihat gerigi seperti duri. Itulah senjata utama ulat untuk memotong daun jeruk yang kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Itulah senjata utama ulat untuk memotong daun jeruk yang kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Bisa dikatakan, duri-duri yang berada di dekat mulut ulat
berfungsi layaknya seperti tangan dan gigi pada manusia saat makan. Kemudian pada bagian dada ulat ini terdapat 3 pasang tungkai atau kaki sejati. 3 pada bagian kanan dan 3 pada bagian kiri. Selain itu, ada juga tungkai atau kaki semu pada bagian perut dan sering juga disebut sebagai tungkai perut. Jumlahnya sebanyak 5 pasang. Seperti yang terlihat pada gambar saat ini, saya sedang berusaha untuk membalik-balikkan tubuh si ulat. Sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya ulat ini merupakan tahap metamorfosis dari kupu-kupu. Salah satu kupu-kupu maksudnya. Larva dari kupu-kupu jeruk. Jadi, dewasanya nanti, atau pada tahap sempurna dari metamorfosis ulat ini, dia akan menjadi kupu-kupu jeruk. Nama ilmiahnya Papiliodemoleus. Dinamai demikian karena ulat kupu-kupu ini biasanya hidup dan menjadi hama di pohon jeruk atau bagi tanaman jeruk, karena makanan utamanya, makanan pokoknya merupakan daun jeruk. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa nama untuk kupu-kupu jeruk ini. Di antaranya, yang pertama, common lime butterfly. Itu namanya yang pertama. Yang kedua, lemon butterfly. Ketiga, lime swallowtail. Keempat, lime citrus butterfly. Kelima, check-eared swallowtail. Keenam, dingy swallowtail. Dan ketujuh, citrus swallowtail. Sembari memperhatikan ulat ini, ada baiknya kita bahas juga tahap metamorfosis selanjutnya dari ulat ini. Setelah tahapan ulat, makhluk ini akan memasuki tahap krisalis. Krisalis namanya ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai kepompong. Sebentar, coba kita perhatikan dulu ulat ini. Setelah saya tekan pada bagian kepalanya sedikit dengan menggunakan penggaris, itu ada yang keluar dari bagian kepalanya. Seperti tanduk yang tiba-tiba muncul. Bisa jadi ini merupakan cikal bakal antena saat telah menjadi kupu-kupu nanti. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang krisalis yang menggantung di pohon, seperti benang yang diikatkan pada cabang, ranting, atau dahan. Biasanya krisalis ini menggantung di pohon jeruk. Kalau untuk saat ini pada gambar, saya sedang mengukur ulat ini. Panjangnya sekitar 2 cm. Lumayan kecil ukuran ulatnya, 2 cm panjangnya. Yang lebih kecil dari ini masih ada. Nanti kita coba berburu lagi ulat-ulat yang lainnya. Nah, itu keluar tanduknya. Yap, antena atau apa itu? Kemungkinannya ini antena ya. Kemungkinannya sih, saya bukan ahli biologi. Jadi, ya tebak-tebak aja. Kalau ya saya salah, silahkan dikoreksi ya Bapak, Ibu. Saat ini saya sedang mencoba mempermainkan serangga ini. Ulat ya, yang masih dalam bentuk ulat. Maaf ya bagi yang pencinta serangga atau binatang, ini saya lakukan hanya untuk sekadar berbagi informasi. Selain itu, ulat ini salah satu hama bagi jeruk, bagi tanaman yang ada di kebun saya. Karena itu saya coba membasminya dengan cara mekanis, yaitu mengumpulkan ulat-ulatnya, kemudian dihabisi. Begitulah. Ini ulatnya coba saya tekan, saya pencet pakai penggaris, itu sudah terbelah, keluar apa itu? Cairan berwarna hijau dari tubuhnya. Nah, itulah saripati dari daun jeruk yang dimakan oleh
ulat ini. Saripati inilah yang merupakan nutrisi bagi untuk metamorfosis pada tahapan selanjutnya, yakni krisalis tadi. Krisalis atau sering juga disebut dengan kepompong. Karena setelah tahapan ulat akan memasuki tahapan dormansi atau tahapan diam, dia tidak bergerak lagi, yang membentuk krisalis atau kepompong. Nah, sekarang saya mencoba berburu atau mencari ulat lainnya yang saat ini berada pada daun jeruk. Ini daun jeruk siam. Bibit jeruk yang ada di kebun saya. Nah, bentuknya seperti ini yang masih kecil. Maksudnya lebih kecil daripada ulat yang tadi, yang sudah saya basmi secara mekanis tadi. Yang saya lakukan saat ini merupakan pengendalian terhadap hama ulat ini. Pengendalian secara mekanis berdasarkan hasil scouting yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yang mana scouting ini merupakan pemantauan atau pengamatan secara lebih teliti terhadap tanaman yang ada di kebun. Maksudnya untuk mengetahui tujuannya untuk mengetahui apakah ada hama yang menyerang tanaman. Nah, yang saya lakukan inilah merupakan salah satu bentuk dari penanganan terhadap hama atau pengendalian terhadap hama ulat ini, yakni dengan cara mekanis. Mekanis itu setelah saya lihat atau saya cari hamanya, ulatnya, kemudian saya pungut. Saya ambil, kalau saat ini saya sedang mengambilnya dengan menggunakan ujung penggaris. Karena tangan saya yang satu lagi sedang pegang kamera. Sembari memperhatikan aktivitas yang saya lakukan, pengendalian hama ulat penggerek daun jeruk, ada baiknya kita lanjutkan pembahasan tentang tahap lanjutan dari metamorfosis ulat ini. Ulatnya lebih kecil daripada ulat yang tadi. Kalau yang tadi panjangnya 2 cm. Kalau yang ini sekitar 7 mm. Nah, 7 mm. Kalau yang tadi 20 mm. Lebih kecil dari yang tadi ya. Kita lanjutkan proses pencarian ulatnya. Nanti kita pungut, kita pilih, kita ambil, kemudian dibasmi secara mekanis. Tidak menggunakan pestisida ya. Ini cara mekanis. Inilah cara mekanis untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman. Tentu saja cara mekanis ini jauh lebih rumit daripada menggunakan pestisida. Tapi tak apa, ini lebih sehat kalau pengendalian hama dengan cara seperti ini. Hanya saja butuh tenaga dan waktu yang ekstra. Dan pengendalian hama seperti ini bagusnya dilakukan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang menanam jeruk di sekitar pekarangan rumah, yang jeruknya untuk dikonsumsi sendiri. Bagusnya pengendalian hamanya secara mekanis saja. Kalau bisa jangan dulu menggunakan pestisida, kecuali kalau hamanya bandel. Bandel susah dikendalikan, barulah menggunakan pestisida. Jadi maksudnya pestisida, baik itu pestisida organik maupun pestisida kimiawi yang buatan pabrik, yang sintetis itu, jadikan saja pilihan atau alternatif terakhir dalam pengendalian hama, khususnya hama ulat pemakan daun jeruk. Setelah melewati tahap ulat, kemudian memasuki tahap krisalis atau kepompong. Berikutnya, tahap terakhir dari metamorfosis serangga jenis ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu namanya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, namanya kupu-kupu jeruk. Nama ilmiahnya Papilio demoleus. Kupu-kupu jeruk ini berukuran sedang untuk kategori kupu-kupu. Rentang sayapnya berkisar antara 80 sampai 100 mm.
Sisi atas sayapnya dengan warna dasar hitam dan dengan banyak bintik-bintik putih kekuningan. Sebagian di antaranya membentuk semacam pita tak beraturan, melintang di sekitar punggung. Di pinggir dalam, sebelah depan, sayap belakang terdapat bintik tornal merah. Bagian pinggirnya berwarna biru. Kupu-kupu jeruk termasuk salah satu jenis kupu-kupu yang sangat umum dan agresif. Barangkali merupakan kupu-kupu yang paling tersebar luas di dunia. Kupu-kupu ini menyebar luas dari semenanjung Arabia di barat, ke timur melintasi Afghanistan, India, Nepal, hingga ke Asia Tenggara, Tiongkok Selatan, Jepang, Kepulauan Nusantara atau Indonesia, kemudian Australia, Hawaii, serta kepulauan Pasifik lainnya. Di Indonesia, kupu-kupu ini terdapat di Sumatera, Flores, Alor, Sumba, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, pulau yang besar terlihat seperti burung itu kalau di peta, yang mana di pulau tersebut ada 3 negara. Kupu-kupu ini terlihat di Sabah, Sarawak, Brunei, dan di beberapa tempat bagian Kalimantan yang masuk wilayah Indonesia. Kupu-kupu jeruk dapat beradaptasi dengan berbagai habitat yang berlainan. Ia dapat ditemukan di sabana, lahan rawa, kebun, hutan, serta khususnya menyukai aliran air dan sungai. Kupu-kupu ini gemar mengunjungi bunga-bunga yang bermekaran, lebih pada semak-semak kecil daripada pohon yang tinggi. Terbangnya cepat, dengan banyak kepakan sayap. Di kebun saya seringkali kupu-kupu ini terlihat, karena setelah jadi ulat, krisalis, kemudian dia jadi kupu-kupu. Cukup banyak bertebaran di kebun saya. Kalau ada yang tertarik untuk mengamati kupu-kupu, khususnya kupu-kupu jeruk ini, silakan datang ke tempat saya. Banyak itu bisa ditemukan. Tinggal membawa peralatan untuk pengamatan kupu-kupu saja, seperti kamera, binokular, dan tripod, serta peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk pengamatan kupu-kupu. Tidak hanya kupu-kupu yang terdapat di kebun saya, banyak juga jenis ngengat. Apalagi ngengat yang paling besar, ngengat terbesar di dunia, salah satu yang namanya Attacus atlas nama ilmiahnya, atau biasa juga disebut dengan ngengat gajah. Ada juga yang menyebutnya dengan kupu-kupu gajah. Sebenarnya bukan kupu-kupu sih, tapi lebih kepada ngengat yang Attacus atlas itu. Di kebun saya ada. Nanti akan kita bahas setelah video ini tentang Attacus atlas atau ngengat gajah. Yap, kita kembali lagi ke pembahasan tentang kupu-kupu jeruk, yang mana tadi terbangnya cepat dengan banyak kepakan sayap. Kepakan sayapnya cepat, terutama saat matahari mulai meninggi. Pada pagi hari, kadang-kadang ia terlihat berjemur dengan sayap membentang. Ada kalanya pula, kupu-kupu ini dalam jumlah banyak mengunjungi kubangan lumpur. Wah, suka juga ya kupu-kupu ini main kubangan lumpur. Ya, kebetulan di dekat kebun saya ada sedikit lahan rawa yang belum ditanami oleh tanaman yang dibudidayakan secara sengaja dan sistematis. Pantas saja kupu-kupu ini banyak di sini. Selain ada jeruk, rawa-rawa juga ada. Bunga-bunga yang bermekaran juga ada di dekat kebun saya. Daur hidup kupu-kupu jeruk ini dimulai dengan telurnya yang diletakkan di atas sehelai daun. Kalau di kebun saya biasanya itu diletakkan di atas sehelai daun jeruk, terutama pada bagian daun muda atau bagian pucuknya. Telurnya setinggi kira-kira 1,5 mm
1,5 mm, berwarna kekuningan ketika baru diletakkan, menjadi kemerahan di ujung atasnya ketika hendak menetas. Telur ini kemudian menetas menjadi ulat yang berganti kulit pada setiap tahapannya. Nah, tahapannya ini disebut dengan instar, tahapan pergantian kulit dari ulat ini maksudnya ya. Hingga 5 kali pergantian. Nah, 5 kali pergantian. Nah, bisa jadi ulat yang pertama kita lihat tadi itu sudah mengalami pergantian kulit atau sudah mengalami instar. Sementara ulat yang saat ini di hadapan kita disorot oleh kamera saat ini, yang di atas penggaris itu ada 2 ekor ulat yang masih kecil. Kemungkinan itu ulat yang bisa jadi kemungkinannya ini baru menetas dari telur. Atau kalaupun sudah mengalami pergantian kulit atau instar, sudah mengalami instar, itu mungkin baru sekali lah atau 2 kali mengalami instar. Berikutnya, dari ulat memasuki tahap hidup menjadi krisalis atau kepompong. Lamanya berkisar antara 1 sampai 3 minggu sebelum pada akhirnya keluar dan terbang sebagai kupu-kupu dewasa. Data yang dikumpulkan pada penangkaran kupu-kupu di Riyadh, Arab Saudi, menghasilkan informasi sebagai berikut tentang kupu-kupu jeruk ini ya. Pertama, kupu-kupu ini menghasilkan 8 generasi per tahun. Yang kedua, lamanya tahap bertelur 3,1 sampai 6,1 hari. Lamanya tahap bertelur. Ketiga, lamanya tahap ulat 12,9 sampai 22,7 hari. Selanjutnya, lamanya tahap menjadi kepompong atau krisalis 8,0 sampai 22,4 hari. Yang kelima, lamanya tahap dewasa 4 sampai 6 hari dengan rata-rata berumur 5,1 hari dan kemudian setelah itu mati. Jadi sekian lama prosesnya dari telur sampai menjadi kupu-kupu, tahu-tahu umurnya 5,1 hari. Khusus untuk kupu-kupu jeruk ini ya. Ada juga kupu-kupu yang berumur lebih panjang dari kupu-kupu jeruk ini. Dan ada juga berumur jauh lebih pendek daripada kupu-kupu jeruk ini. Kebetulan kupu-kupu jenis itu belum saya temukan di kebun. Nanti kalau sudah diketemukan, saya bahas lagi di sini atau di review lagi nantinya. Selanjutnya, banyaknya generasi yang dilakukan per tahun bergantung pada temperatur atau suhu udara di sekitar tempatnya atau habitat dari kupu-kupu jeruk ini. Di sekitar Khatulistiwa, kupu-kupu ini dapat berbiak atau menghasilkan generasi hingga 9 generasi. Sementara itu, pada daerah yang beriklim sedang, misalnya di Tiongkok atau Cina, tercatat hanya 5 generasi yang dihasilkan per tahun, dalam 1 tahun maksudnya. Dan rata-rata setiap generasi dari Papiliodemoleus ini atau kupu-kupu jeruk di alam berkisar antara 25 hingga 59 hari. Selain itu, Papiliodemoleus memiliki 6 anak jenis atau subspesies. Subspesies yang pertama, Papiliodemoleus demoleus, yang menyebar di benua Asia dari Arab hingga Tiongkok. Yang kedua, Papiliodemoleus libanius, menyebar di Taiwan, Filipina, Kepulauan Sula, dan Talaut. Yang ketiga, Papiliodemoleus malayanus, menyebar di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Yang keempat, Papiliodemoleus
novoguinensis, menyebar di Papua Nugini. Yang kelima, Papiliodemoleus tenellus, menyebar di Australia. Yang keenam, Papiliodemoleus stenellinus, menyebar di Sumba, Flores, dan Alor. Selain subspesies ini, Papiliodemoleus juga berkerabat dekat dengan yang pertama, Papiliodemodocus. Yang kedua, Papilio eritonioides. Buset, susah juga nyebut namanya. Yang ketiga, Papilio grossesmithii. Yang keempat, Papilio morondavana. Papiliodemodocus menyebar di Afrika sub-Sahara, sementara 3 spesies lainnya merupakan endemik di Madagaskar. Pada catatan terakhir, terdapat 1 spesies lagi yang berkerabat dekat dengan Papiliodemoleus atau kupu-kupu jeruk. Namanya Papilio jordani. Papilio jordani atau biasa juga disebut dengan Jordan swallowtail merupakan kupu-kupu dari Indonesia. Kupu-kupu ini, Papilio jordani maksudnya ya, merupakan endemik di utara Sulawesi. Karena persebaran alaminya yang masih terbatas, kupu-kupu ini masuk dalam daftar merah IUCN. IUCN merupakan singkatan dari International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Walah, bahasa Inggris lagi. Patah-patah lidah saya menyebut bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang IUCN ini disebut juga dengan World Conservation Union atau WCU. Sorry. WCU. Atau bahasa kalau kita pakai ejaan Indonesianya WCU saja. IUCN merupakan organisasi internasional untuk konservasi alam dan sumber daya alam. Itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesianya ya. Papilio jordani ini merupakan hewan yang dilindungi. Status konservasinya risiko rendah. Papilio jordani dideskripsikan pertama kali pada tahun 1906 atau 1906 oleh Frusthofer. Nama orang ya, nama ahli biologi. Bentang sayap dari Papilio jordani ini sekitar 13 sampai 15 cm. Kupu-kupu ini merupakan anggota dari keluarga Papilionidae. Papilio jordani hitam. Sebuah rantai bintik-bintik putih mendominasi sayap pada bagian belakangnya. Begitulah cerita kita tentang jeruk, kupu-kupu jeruk maksudnya ya, tentang kupu-kupu jeruk. Karena saat ini yang kita bahas, yang kita lihat cuma ulatnya saja. Selanjutnya saya akan coba bahas juga atau perlihatkan gambar yang saya ambil, saya comot dari Wikipedia. Ini gambarnya. Gambarnya ada sekitar 16 bagian. 4 dikali 4 ya. Nah, pada gambar ini terlihat siklus hidup dari kupu-kupu jeruk ini atau Papilio demoleus. Yang pertama itu masih dalam bentuk ulat setelah menetas dari telur. Ulat yang kita bahas dari awal video tadi merupakan ulat yang bagian pertama tadi, yang bagian pertama sebelah kiri atas pada gambar. Kemudian ulatnya mengalami pergantian kulit menjadi berwarna hijau pada gambar bagian atas ya, dari kiri ke kanan ya.
Yang pertama itu yang kita bahas tadi, yang dari awal video kita ambil gambar ulatnya, kemudian berganti kulit menjadi gambar nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Setelah itu mengalami tahap krisalis. Setelah krisalis, kemudian atau kepompong, kemudian muncullah kupu-kupu. Lahir menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kupu-kupu jeruk atau Papilio demoleus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.